Kita berada di penghujung masa bakti. Secara normatif setahun lagi harus ada muktamar. Dan sebetulnya normal bahwa menjelang muktamar seperti ini ada dinamika internal di dalam organisasi. Ya, karena pasti ada banyak tokoh yang juga punya gagasan-gagasan, punya vitalitas untuk bisa ikut berkontribusi kepada jamiah ini, ya. Kemudian ingin, ya, katakanlah mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan. Ini para kiai juga mengalami di tingkatan masing-masing, dan ini sebetulnya normal dan tidak ada yang perlu digelisahkan apabila berjalan dengan wajar. Tetapi ya mungkin untuk bapak-bapak dan para kiai yang tadi malam sudah mengikuti pertemuan Zoom bersama saya, mungkin sudah, ya, tentu sudah mendengar apa yang saya sampaikan tadi malam, bahwa ada pihak yang mungkin tidak ingin saya ikut terlibat di dalam muktamar yang akan datang, dan kemudian berupaya untuk menghentikan atau menyingkirkan saya dengan sebelum muktamar. Dan hal itu dilakukan dengan menggunakan, saya kalau boleh memakai istilah yang lebih tandas, ya, dengan manipulasi posisi Suriah dalam hal ini Rais Am untuk membuat keputusan sepihak memberhentikan ketua umum. Tadi malam, mulai sore sampai malam dilakukan pertemuan Suriah, dan di situ dibicarakan kehendak untuk memberhentikan saya. Bahkan sejak di awal pertemuan sudah dinyatakan bahwa ada, ya, keinginan untuk memberhentikan saya, dan kemudian dibuat narasi-narasi untuk menjustifikasi kehendak itu dengan tanpa memberikan kesempatan kepada saya memberikan klarifikasi terbuka. Sehingga seperti saya katakan tadi, keputusannya adalah keputusan sepihak oleh Suriah, dalam hari ini Rais Am. Nah, saya melihat ini bukan hanya soal jabatan saya sebagai ketua umum, ya. Karena sebetulnya saya juga tidak keberatan apabila saya sudah sampaikan berkali-kali dalam berbagai forum, termasuk di forum-forum Kombes, di dalam kegiatan-kegiatan resmi organisasi, bahwa saya persilahkan siapa saja yang ingin maju sebagai calon ketua umum, dan saya persilahkan kepada baik PWNU maupun PCNU untuk menimang-nimang calon atau kandidat yang diinginkan yang lebih baik dari saya. Tentu itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, ya. Tapi masalahnya dalam krisis yang terjadi saat ini terkait dengan PBNU, ada beberapa hal yang sangat berbahaya, ya, sebagai presiden bagi keutuhan organisasi secara keseluruhan, ya. Yang pertama adalah soal mekanisme dan prosedur, bahwa upaya yang dilakukan untuk secara sepihak oleh
Suriah dalam hal ini Rais Am memberhentikan saya tidak dilakukan dengan cara, dengan prosedur yang benar, yang objektif dan adil. Karena sangat sepihak. Dan kedua, substansi dari narasi-narasi yang digunakan untuk menjustifikasi kehendak itu, ini juga bukan narasi-narasi yang valid. Saya bisa katakan bahwa seluruhnya merupakan narasi-narasi yang cenderung bersifat fitnah sebetulnya. Tetapi saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi secara terbuka. Padahal di dalam ADRT dan peraturan perkumpulan yang telah kita sepakati dan kita sahkan, seseorang bisa diberhentikan secara tidak hormat. Diberhentikan secara tidak hormat. Kalau berhenti secara hormat itu kalau mengundurkan diri dan lain-lain. Tapi diberhentikan secara tidak hormat itu hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Yaitu misalnya tindakan mencemarkan nama baik organisasi, melakukan tindak pidana, kemudian merugikan organisasi secara material, kemudian melakukan perlawanan hukum terhadap organisasi. So, ini tindakan-tindakan ini yang bisa dijadikan alasan untuk memberhentikan. Nah, tentu saja bahwa agar alasan-alasan itu sah, maka harus dibuktikan bahwa tindakan-tindakan itu memang sungguh dilakukan oleh yang bersangkutan. Maka satu proses pembuktian yang benar, objektif juga harus dilakukan. Dan itu berarti juga yang bersangkutan harus diberi hak untuk melakukan klarifikasi secara terbuka sehingga seluruh pertimbangannya bersifat objektif. Nah, ini tidak dilakukan. Nah, yang lebih punya daya rusak yang luar biasa adalah presiden. Dari keputusan sepihak oleh Suriah dalam hal ini Rais Am untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfidiyah. Ya. Jadi tidak ada proses yang terbuka, tidak ada kesempatan untuk membela diri, berklarifikasi secara terbuka. Ya, pendek kata tidak ada proses yang objektif dan adil, tapi sungguh-sungguh sepihak. Dan ini merupakan presiden yang daya rusaknya sangat besar, karena ya kalau Ketua Umum PBNU bisa diperlakukan sedemikian, maka akan menjadi ilham bagi pimpinan di semua tingkatan, PWPW, PCPC, bahkan sampai ke ranting, ya, untuk juga melakukan hal yang sama. Dan karena itu kemudian apabila dibiarkan, ya, lalu menjadi satu proses yang terlihat sangat mudah, enggak, maka orang bisa melakukannya berkali-kali, ya. Pecat, ganti orang, nggak cocok lagi, pecat lagi, ganti orang lagi, nggak cocok lagi, pecat lagi. Ini bisa sangat keotik, bisa jadi kacau seluruh struktur organisasi kita, mulai dari PBNU sampai ke ranting. Ini luar biasa berbahaya, bisa menghancurkan keseluruhan struktur organisasi, ya. Dan jelas bahwa tindakan-tindakan semacam itu hanya dituntun oleh kepentingan parsial satu pihak, kepentingan sesaat dan lain sebagainya, yang tidak mempertimbangkan
kemaslahatan dan kesentosaan dari keseluruhan organisasi. Nah, saya menyampaikan ini kepada para kiai dan bapak-bapak sekalian, ya, untuk menjadikan informasi yang bisa dipahami bahwa kita menghadapi tantangan yang saat ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa besar dan kita harus mengatasinya. Tentu yang pertama-tama dibutuhkan adalah rekonsolidasi PBNU. Tadi malam saya sudah menyampaikan komitmen, menyampaikan ikrar di dalam kesempatan pertemuan Zoom tadi malam bahwa saya akan mendedikasikan seluruh kemampuan saya untuk melakukan rekonsolidasi PBNU ini supaya utuh kembali, supaya hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan ini bisa dipupus. Dan kedua, mencegah terjadinya presiden yang bisa mengacaukan keseluruhan struktur organisasi dan meruntuhkan seluruh konstruksi. Belum lagi konstruksi transformatif yang kita bangun selama 4 tahun ini dengan kerja keras yang luar biasa. Ya, siang malam saya di sini didampingi oleh Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, Ketua Pak Miftah Fakih dan Dr. Muhammad Faisal, serta Ketua Bidang Pendidikan Pak Dr. Ahmad Suhaiti di sini. Saya bersaksi bahwa mereka bekerja siang malam tungkus lumus, ya, tanpa pamrih, ikhlas, berkhidmat untuk organisasi, dan alhamdulillah telah membuahkan hasil-hasil yang membesarkan hati. Nah, kalau kemudian dirusak oleh presiden yang destruktif seperti yang sekarang kita hadapi, ini Masya Allah, ini bencana yang luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak para kiai, bapak-bapak sekalian, seluruh jajaran kepengurusan, ya, ini tentu saja bukan soal persaingan antara Tanmidiyah dengan Suriah, jelas bukan. Ini bukan soal mempertahankan Tanmidiyah di depan Suriah, bukan. Ini soal mempertahankan keutuhan organisasi secara keseluruhan. Sebab kalau konstruksi organisasi, struktur organisasi ini rusak, bukan hanya Tanmidiyah yang rugi, tapi Suriah juga pasti akan ikut rusak dan seluruh warga akan mengalami bencana yang luar biasa. Nah, maka saya ingin bapak-bapak sekalian memahami bahwa kita menghadapi masalah yang besar sekali ini, dan saya ingin mengajak bapak-bapak untuk bersama-sama kami di sini di PBNU ini, ya, tentunya ada beberapa orang Suriah juga bergabung bersama saya di sini, hanya tidak tampak di kamera, ya. Mari kita bekerja bersama-sama untuk mengatasi tantangan yang berat ini. Nah, pada kesempatan kita berbincang kali ini, saya sangat mengharapkan adanya pemikiran-pemikiran, usulan-usulan tentang langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama supaya tantangan besar ini bisa kita atasi. Sehingga ini, para kiai, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita lanjutkan dengan dialog, walaupun tidak harus terlalu lama. Saya sendiri masih punya jadwal beberapa temuan sudah ini, ya, tapi mudah-mudahan ada gagasan-gagasan bernas yang muncul pada kesempatan ini untuk segera kita tidak lanjuti, kita eksekusi, sehingga kita segera bergerak ke depan untuk mengatasi tantangan ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.